warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Sulaiman, mahasiswa program studi profesi apoteker B, akan melakukan pelayanan informasi mengenai osteoporosis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis atau biasa dikenal dengan penyakit keropos pada tulang merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya kerapuhan pada tulang, sehingga aktivitas yang ringan saja dapat menyebabkan fraktur pada tulang. Osteoporosis biasanya dialami oleh wanita lanjut usia atau wanita menopause, tetapi tidak menutup kemungkinan osteoporosis juga dapat dialami oleh pria. Osteoporosis terbagi menjadi dua, yaitu osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer ini merupakan kehilangan massa tulang yang terjadi sesuai dengan proses penuaan. Jadi, osteoporosis primer ini erat kaitannya dengan usia. Osteoporosis primer ini lebih sering terjadi dibanding osteoporosis sekunder. Nah, osteoporosis primer terbagi lagi menjadi dua, yaitu osteoporosis primer tipe 1 dan osteoporosis primer tipe 2. Di mana osteoporosis primer tipe 1 ini kebanyakan terjadi pada wanita pasca menopause atau 15-20 tahun setelah menopause. Pada osteoporosis tipe 1 ini erat kaitannya dengan hormon estrogen pada wanita. Dan yang kedua merupakan osteoporosis tipe 2. Osteoporosis tipe 2 ini terjadi di atas usia 70 tahun dan 2 kali lebih sering terjadi dibanding osteoporosis primer. Osteoporosis tipe 2 ini biasanya terjadi sebab kekurangan kalsium dan vitamin D. Nah, selanjutnya osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder ini disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, gangguan hormonal, kesalahan gaya hidup, misalnya mengkonsumsi alkohol berlebihan, rokok, dan kafein, dan juga kurangnya aktivitas ringan atau aktivitas tertentu. Kita sudah mengetahui tentang apa itu osteoporosis, jenis-jenis osteoporosis, dan penyebab osteoporosis. Selanjutnya kita akan masuk ke penata laksanaan osteoporosis. Penata laksanaan atau pengobatan osteoporosis dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Di mana terapi farmakologinya lagi dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi hormonal dan non-hormonal. Untuk terapi farmakologi non-hormonal biasanya kita memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Suplemen kalsium dan vitamin D ini berfungsi untuk menjaga tulang tetap padat dan mencegah keretakan atau kerapuhan pada tulang. Yang kedua adalah bifosfonat. Bifosfonat berfungsi untuk mencegah kepadatan tulang dan memperlambat pemecahan pada jaringan tulang. Obat-obat golongan bifosfonat yang pertama adalah natrium alendronat. Natrium alendronat diindikasikan untuk pengobatan osteoporosis pada wanita pasca menopause. Dosis natrium alendronat yang dianjurkan yaitu 70 mg sekali dalam seminggu dan 10 mg sekali dalam sehari. Natrium alendronat dikonsumsi sekurang-kurangnya 30 menit sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Natrium alendronat berinteraksi dengan obat-obat seperti suplemen kalsium, antasida, dan pengobatan oral lainnya yang dapat mempengaruhi absorpsi dari alendronat. Nah, natrium alendronat dikontraindikasikan pada pasien abnormalitas esofagus yang dapat memperlambat pengosongan esofagus seperti striktur dan akalasia. Adapun efek samping dari natrium alendronat yaitu kejadian gastrointestinal bagian atas seperti nyeri perut, dispepsia, ulkus esofagus, disfagia, dan abdominal distension. Adapun efek samping lainnya seperti ruam dan eritema, nyeri muskuloskeletal, konstipasi, diare, dan sakit kepala. Selanjutnya yaitu natrium risedronat. Natrium risedronat ini diindikasikan untuk osteoporosis akibat glukokortikoid, penyakit tulang seperti Paget disease. Adapun dosis untuk natrium risedronat yaitu untuk terapi osteoporosis pasca menopause untuk mengurangi risiko fraktur tulang adalah 5 mg per hari atau 35 mg sekali seminggu. Profilaksis osteoporosis di sini akibat kortikosteroid pada wanita pasca menopause yaitu 5 mg sehari. Untuk anak-anak tidak dianjurkan untuk direkomendasikan natrium risedronat. Adapun interaksinya yaitu natrium risedronat berinteraksi
dengan obat yang mengandung kation seperti kalsium, magnesium, besi, dan aluminium, dan antasida. Kontraindikasinya, natrium risedronat dikontraindikasikan dengan pasien gangguan ginjal berat, di mana clearance kreatininnya itu kurang dari 30 ml per menit. Dikontraindikasikan untuk ibu hamil dan menyusui. Efek samping dari natrium risedronat yaitu nyeri abdomen atas, diare, mual, konstipasi, osteoartritis, nyeri ekstremitas, spasme otot, nyeri muskuloskeletal, nyeri leher, astenia, nyeri dada, pireksia, sakit kepala, pusing, rasa ingin jatuh, hipertensi, batuk, depresi, hingga hiperkolesterolemia. Selanjutnya, pengobatan osteoporosis hormonal atau terapi hormonal. Terapi hormonal ini dilakukan dengan menggunakan hormon tertentu untuk menjaga kepadatan tulang. Obat-obat yang digunakan seperti yang pertama adalah hormon estrogen. Terapi penggantian hormon dengan menggunakan estrogen ini ditujukan bagi wanita yang sudah masuk menopause. Namun, terapi ini sangat berisiko untuk memicu timbulnya penyakit kanker seperti kanker payudara dan kanker ovarium dan stroke. Yang kedua adalah selective estrogen receptor modulator atau SERMs. SERMs ini digunakan untuk mengatasi osteoporosis. Obat ini bekerja dengan mempertahankan kepadatan tulang dan mengurangi risiko terjadinya patah tulang. Contoh obat dari SERMs ini adalah raloxifene. Kemudian yang ketiga adalah hormon testosteron. Terapi dengan hormon testosteron dilakukan pada pria yang mengalami hipogonadisme atau ketidakmampuan memproduksi hormon seks dengan normal. Kemudian yang keempat adalah obat penumbuh tulang. Nah, obat ini berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang dan hanya diberikan jika kepadatan tulang pasien sangat rendah. Obat dalam bentuk suntik ini antara lain teriparatid, kremosozumab, dan abaloparatid. Kemudian yang terakhir adalah kalsitonin. Kalsitonin digunakan untuk pengobatan terhadap wanita yang mengalami osteoporosis 5 tahun setelah menopause atau pasca menopause. Kalsitonin merupakan hormon untuk memperkuat kepadatan tulang yang bekerja dengan cara menghambat kerja sel-sel yang meluruhkan tulang. Kalsitonin ini diberikan dalam bentuk suntikan. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Pasien yang memiliki risiko untuk mengalami osteoporosis sangat dianjurkan untuk memperbanyak latihan fisik atau aktivitas fisik seperti berjalan atau jogging minimal 3 kali dalam seminggu untuk memperkuat kepadatan tulang. Nah, selanjutnya dianjurkan untuk mengkonsumsi 1000 mg sampai 1500 mg kalsium dalam sehari. Kalsium ini tidak hanya didapatkan dari suplemen kalsium, tetapi juga dari makanan dan minuman seperti susu. Jadi untuk orang-orang yang memiliki resiko osteoporosis sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium. Itulah tadi pelayanan informasi obat mengenai penyakit osteoporosis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.